Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Akbar. Dengan NIM D0222-326 dari kelas A akan mempresentasikan dokumentasi saya untuk UTS School Computing, yaitu Proxmox. Yang pasti itu pertama pendahuluan latar belakang itu Proxmox VE itu platform virtualisasi open source berbasis Debian yang mendukung KVM. Tapi di sini saya nggak pakai KVM karena laptop saya itu nggak bisa KVM, harus di enable dulu di BIOS. Tapi saya ada solusinya nanti. Persyaratan sistem itu yang pertama itu hardware, CPU minimal 64 bit, RAM minimal 8 GB, dan disk space itu minimal 30 GB. Sebenarnya itu ya VirtualBox yang saya install VirtualBox. Pertama itu download ISO-nya dari situs resminya Proxmox, yaitu Proxmox. Cari saya di Google. Konfigurasinya itu konfigurasi mesin virtual itu jenis hostnya itu pakai Linux, terus pakai Debian. Saya versinya Debian 64 bit. CPU-nya itu alokasikan 2 CPU dan 4 GB RAM. Di tambahnya itu 30 GB. Disarankan SSD untuk performa lebih baik. Jaringannya itu saya pakai bridge adapter supaya nggak ganti-ganti lagi. Instalasi Proxmox itu buat VM menggunakan ISO Proxmox yang telah diunduh. Pilih drive untuk instalasi, lalu dikonfigurasi jaringannya. IP statis saya tidak pakai karena langsung pakai, saya tuh pakai tethering, jadi langsung IP-nya udah itu. Akses antar muka web Proxmox. Nah kalau sudah itu kita masuk ke prosesnya yaitu melalui web. Ini IP Proxmox-nya itu kita nanti dapat di kalau selesai. Ini mungkin tidak usah dilakukan ini karena saya memakai yang paling baru. Langkah-langkah yang pembuatan itu simulasi. Saya itu karena tidak pakai nested atau KVM itu nggak pakai. Kita akses dulu antar mukanya, lalu create VM ada di kanan atas. Create VM, konfigurasinya di nama, jenis OS. Saya itu pakai dua, Linux dan Windows. Konfigurasi disk VM, CPU-nya dan RAM-nya itu dialokasikan juga. Penyimpanan ISO ini tidak karena saya memakai yang sudah ada. Jaringannya tuh saya tidak. Nah, saya cuma pakai network bridge supaya bisa berkomunikasi dengan eksternal lokal. Saya pakai tethering soalnya. Hasil monitoring itu nanti saya kasih lihat ada di lampiran, nanti di bawah ada. Proxmox itu antar muka material menampilkan pemakaian CPU, memori, dan storage. Seperti tidak menjalankan VPN yang dilarang, Anda masih bisa melihat datanya. Analisis data kinerjanya itu bisa dilihat dari alokasi CPU dan memori. Ini kendalanya itu saya sudah ini. Ya, selalu itu direkomendasikan untuk menggunakan visualisasi VT dan MDV. Ada pas di masuk ke virtual box-nya ada di situ untuk centang, tapi saya tidak bisa centang karena saya tidak bisa laptop saya itu, walaupun itu tetap ada keterbatasan karena tidak bisa menggunakan itu. Nah di sini solusinya itu tanpa nested, hanya terbuka. Solusi yang saya lakukan mengedit konfigurasinya dari setiap VM-nya itu menambahkan KVM 0. Nah lampiran ini ada cara-caranya. Ini untuk mengalokasikan ini ya, saya mau pakai RAM 4. Nah saya punya RAM 16 itu nih. Karena saya nanti bagi dua, jadi saya pakai 4 GB RAM dan 2 core CPU. Ini size-nya 20 GB. Ini mesinnya, ini ada nama saya di sini. Nah, karena sudah jadi. Sekarang kita ke sini. Nah, ini di bagian sini kita langsung install ya. Grafikalnya itu GUI, ini EULA-nya atau UN User License Agreement. Ini ya cuma lisensinya saja, agreement lisensinya. Jadi sudah itu dipencet kita I agree. Nanti masuk ke sini kita itu pakai tarikh hariannya itu yang sudah kita pakai tadi yang itu 20 GB. Nah, pencet next. Ini untuk pemilihan time zone sama negaranya. Ini untuk keyboard layoutnya. Jadi kita next saja di situ. Nah ini untuk password dan confirmnya. Ini email hanya untuk terserah email dan passwordnya serah kalian saja.
hostname-nya tuh alpin.com, saya pakai ini. Nah, ini IP address, gateway, dan DNS-nya sudah dari konfigurasi sebelumnya. Karena saya pakai tethering itu jadi sudah langsung ada di sini. Karena saya pakai mana tadi? Nah, ini network bridge, dia langsung ada di situ. Sudah sini, kita tunggu sampai selesai untuk. Nah, ini sudah ini apa namanya rangkumannya dari apa yang kita bikin tadi. Nah, ini setelah kita tunggu dulu sebentar itu untuk installnya, dan kalau sudah di sini kita reboot, langsung reboot. Nah, setelah reboot itu kan kita langsung kembali ke menu awal, yaitu menu ini lagi. Tapi sebenarnya kita matikan dulu mesinnya, terus kita remove disk from virtual drive supaya dia tidak meload ISO ini lagi. Dia tidak meload ISO lainnya. Jadi pas sudah empty kita baru jalankan lagi. Nanti kita bakal memasukkan seperti password dan saya kurang password dan juga itu apa, kalau masukkan username itu yaitu root, nanti itu root, dan juga masukkan passwordnya. Dan kalau selesai itu kita langsung ke web. Nah, kita memasukkan IP-nya yang bentar. Nah, sama seperti di sini. IP-nya tuh nanti juga bakal ketahuan di IP-nya itu. Nah, setelah kita masuk ke webnya dengan IP tersebut, kita bakal disuruh login. Nah, ini username root dan passwordnya itu seperti yang kalian bikin tadi, langsung login saja. Nah, ini muncul karena kita tidak punya subscription-nya. Walaupun ini gratis, tapi tetap kita ada beberapa fitur yang dikunci pada subscription. Nah, untuk menghilangkannya itu kita menginstal putih untuk mengakses SSH-nya. Nah, di sini kita masukkan IP address yang ini di sini, dan kita masuk ke sini. Nah, setelah begini, setelah di sini tuh kita bakal disuruh memasukkan kode itu untuk masuk ke apa namanya, masukkan kode kita di sini. Saya mau apa namanya tuh mau membackup, tapi saya tidak sempat membackupnya. Jadi kita masukkan perintah itu, kita masuk ke filenya dulu, yaitu cp /usr share javascript proxmox widget toolkit. Jadi kita masuk di situ. Kalau selesai, kita nanti bakal masukkan perintah untuk menjalankan proxmoxlib JS, yaitu nano spasi proxmoxlib.js. Nah, setelah itu kita di sini kita mengganti nanti di sini tuh ada, kita ganti awalnya tuh di sini tulisannya itu kalau nggak salah tuh if rest null. Nah, itu kita jadi hapus saja, itu kita langsung taruh if false di sini. Lalu kita exit. Nah, di sini. Jadi bakal di sini kita exit yes saja. Nah, itu bakal hilang Novalet subscription-nya bakal hilang di situ. Nah, kita di sini membuat virtual mesinnya. Sini saya menggunakan
dua, yaitu dua VirtualBox virtual machine. Yang satunya itu pakai Windows dan satunya pakai Linux. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu karena ada kendala di sini, yaitu error KVM virtualization itu kita butuh KVM. Jadi saya karena laptop saya tidak bisa, jadi saya terpaksa untuk mengakali, yaitu ini dua-duanya ini saya masuk ke apa? Ke putih lagi, saya ini masuk ke conf ini. Jadi saya masuk ke conf ini nano 101 conf. Jadi saya masuk. Nah, saya ubah-ubah, tapi ini saya tambahkan saja KVM 0. Jadi karena itu saya bisa menjalankannya seperti ini. Ini yang Linux, Nah, di sini kita bisa lihat juga memory usage, CPU usage. Di sini kita lihat juga disk I/O input outputnya untuk traffic. Ini untuk yang VM yang 101, kita bisa lihat dia tinggi. Nah, di sini, nah, dua-duanya bisa dijalankan, dia bisa di run, tapi karena laptop saya tidak bisa ini, jadi dia bisa di sini saja. Nah, ini dia errornya ini, KVM configured not available. Jadi saya harus ini configuration or enable in BIOS. Kalau saya tidak bisa, ya saya ini akali. Nah, ini lihat CPU usage-nya di sini, memory usage dari VM 101, for traffic dan lain-lainnya. Nah, ini tinggi. Jadi kedua mesin ini saya buat untuk VE kan ini bisa dibilang itu dia virtual environment. Jadi kita bisa menguji coba suatu aplikasi itu di sini, di virtual environment ini. Jadi kalau yang Linux kita tesnya di Linux itu. Jadi untuk environment untuk mengetes atau bisa dibilang prototyping untuk sebuah aplikasi kita jalankan di sini. Jadi untuk yang 101 itu kan Linux. Nah, di situ dites untuk software atau apapun untuk Linux. Nah, untuk Windows, dan itu untuk konfigurasi atau untuk mengetes software untuk Windows. Dan mungkin segitu saja untuk dokumentasi saya. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.